Saudara, money politik atau politik uang kerap terjadi di setiap momen pesta Tidak demokrasi. pidana korupsi yang melibatkan para peserta dalam kontestasi pemilu-pemilihan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesai rangkaian penyelenggaraan pemilu berjalan. Pak, ada judul besar, Pemilu tahun 2024 adalah yang paling korup. Korup, suap menyuap. Ya. Berarti sebelum-sebelumnya juga korup dong, Pak? Iya, judulnya aja mengatakan pemilu 2024 paling korup. Berarti ada tingkat perbandingan. Iya. Nah, berarti sebelumnya korup, tapi Iya. nggak sehebat yang ini. Sebelumnya lagi, ya korup juga. Timbul pertanyaan, korupnya pemilu itu apa sih? Apakah ada di sini duit negara terus diambil? Bukan. Tapi suap menyuap. Semua jadi bayi, perlu disuapi lagi. Suap antar partainya atau sampai ke masyarakat? Ya terlibat semua. Masyarakat ngarapkan ada angpau, ada tok tok tok, assalamualaikum. Di sini ada berapa yang punya hak pilih gitu. Sesuai kakak. Akhirnya rakyat itu di kampung di mana-mana kan nyiapin fotokopi KTP sama fotokopi KK. Dan kalau dia bekerja 2 orang ke kebun, misalnya ke petani, yang tinggal di rumah istrinya. Supaya kalau ada yang datang tok tok, assalamualaikum, Bu di sini ada berapa hak pilihnya? Oh ada sekian. Berarti rumah jangan sampai kosong ya. Jangan Pak, sampai menjelang pemilu kosong. ya. Pilkada kan. Iya. Bayangkan dari DPD, dari calon DPR provinsi, DPR pusat, DPR kabupaten kota. Lumayan. Kalau itu calonnya 100 ya kita dapat 10 kali 500 ya 5 Lumayan. juta itu kan. Bisa beli baju lebaran. Nah, jadi kalau misalnya Bu Irma ya yang di TV mengatakan, Iya. saya bisa duduk di sini bukan tanpa biaya. Iya. Bisa menghabiskan sekian miliar. Itu betul. Betul. Iya. Jadi jangan harap kalau tanpa itu, kata Bu Irma, bisa jadi. Nah, aku juga sudah nyoba. Saya sengaja nyalon pusat. Iya. Tidak disertai dengan angpau, Iya. tidak disertai dengan kampanye, karena kalau kampanye kan langsung ditanya, Pak bawa apa ke sini? Akhirnya saya kan duduk aja siap diam aja di Jakarta, nggak pulang kampung selama 10 bulan. Tapi saya pakai medsos, orang tahu saya nyalon. Ya, alhamdulillah nggak jadi. Ada tapi nggak mencapai target gitu ya, Ya, Pak? 40 ribuan sekian ya, 47.000. Belum ditambah dengan suara yang hilang. Suara hilang gimana? Ada juga. Di apa namanya? Apa namanya itu? Sirekap. Sirekap. Oh, Sirekap. Pertama suara saya pernah 21.000, turun jadi 16. Nah ini kan nggak masuk akal. Turun itu berarti ada di TPS saya dapat minus kan. Padahal paling kecil 0 kan. Bilangan ditambah 0 tetap. Tapi kalau bilangan ditambah minus, nyusut dia. Nah punya saya nyusut. Tapi kan kalau Sirekapnya sendiri juga memang sudah di apa, Pak? Sudah bantah, udah disembelih lah sih. Iya. Tapi itulah artinya kalau tanpa ini enggak. Tapi itulah yang namanya rakyat sudah menganggap itu pesta selama 5 tahunan. Karena ya saya hanya mendapatkan sekian juta, sekian ratus gitu 5 tahun sekali. Anda kalau terpilih tiap hari. Selama sekian tahun. Iya. Masa jabatan. Dan anehnya ini, apakah ini tidak diketahui? Diketahui, dilihat oleh mata. Dan bukti ada dong, Pak? Bukti ada. Jadi? Rakyat tahu, KPU tahu, Panwas tahu, aparat penegak hukum, polisi, ya saya kira tahu. Terus KPK, ya tahu juga saya kira. Kalau tahu kenapa nggak bisa dicegah, Nah, Pak? inilah yang jadi problem. Karena kalau ditangkapi semua, apa muat penjaranya? Repot polisi dan pengadilan, Pak. Polisi, pengadilan, Panwas, KPU, dan sebagainya. Nah, mengapa begitu? Ya karena mungkin mulai dari pusat ya. Dari pusat sudah bagi-bagi gitu kan. Mereka bagi-bagi. Ya kalau dia mengatakan tidak pemilu tahun ini bersih, dong saya ikut menyaksikan. Dan saya diteleponi, Pak saya siap jadi tim sukses. Siapkan Siapkan ini, itu, perlu ini, suara itu. berapa? Maka kalau perlu suara sekian berarti Bapak harus menyebar sekian.
Banyak istilah-istilah itu. Nah, itu fakta. Nah, kalau ada yang mengatakan, enggak, itu mana buktinya? Ya, kalau mana buktinya berarti selama pemilu kemarin dia tidur. Hmm. Kalau mana buktinya? Artinya mungkin bukti yang diminta itu kayak sekarang Pak, harus ada bukti foto, harus ada bukti fisik gitu Ah, ya kan. udahlah. Buat apa ada petugas yang digaji? Ada panwas yang digaji, ada KPU yang digaji, ada aparat penegak hukum yang digaji. Kalau yang melaporkan yang harus nyiapin itu, ya mereka kan digaji. Hmm. Ada intelijennya, ada peralatannya, ada uang jalannya, ada apa-apa. Gampang kalau mau nangkapnya. Tetapi oke lah, itu sudah terjadi. Ya. Sudah terjadi ya begitulah. Jadi kalau kita misalnya memilih calon-calon kita dengan cara korup, kan yang suap menyuap ini korup kan, Iya. maka kita akan mendapatkan wakil yang korup juga. Jangan heran kalau nanti dia duduk di DPR, pusat, provinsi, kabupaten kota, dia terlibat korupsi. Karena mau balik pokok kan. Iya, harus mengembalikan Kema- modal yang sudah dikeluarkan Ya, kan Pak. kemarin Bu Irma bilang sampai berapa? 15 eman kan. Ya. Bahkan banyak anggota caleg yang tidak terpilih sudah ngeluarin sekian M, akhirnya gila. Ada yang naik pohon, ada yang nggak pakai baju, ada yang macam-macam lah kelakuannya kan. Berarti itu benar adanya. Nah, sudah main begitu pun tidak terjadi. Nah, ini kita harus antisipasi lagi. Sebentar lagi ini kan sudah mulai pilkada. Pilkada, ya. Pilkada gubernur, pilkada bupati, wali kota. Dan ini pasti seperti ini. Saya pastikan. Kalau mau nangkapnya gampang sebenarnya. Pasti ada. Tapi persoalannya berani nggak nangkapnya? Mungkin yang ditangkap bukan yang 100 ribuan atau 50 ribuan ya Pak. 100 eman atau 50 eman kali yang Nah, ditangkap ini kan harusnya. 100 M kan, tapi dibagi ini kan. Dia bagi per amplop itu mereka, misalnya mau mendapatkan 100.000 suara. Paling tidak dia nyebar 300.000 suara, 300.000 amplop. Lah kalau 300.000 amplop kali 100.000 kan 3 miliar kan. Kalau 100.000. Kalau 100 ribu. Tapi kalau pilkada bisa satu amplop itu 1 juta. Menjadi 30 miliar gitu kan. Bisa jadi bupati atau jadi wali kota. Dan itu sudah itulah. Mahal ya Pak, mahalnya. Nah, itulah politik di Indonesia itu mahal. Dan ini kalau tidak segera diambil jalan keluar untuk mengatasinya, maka negara ini akan menjadi negara paling korup dan akan melahirkan pemimpin bupati, wali kota, gubernur yang korup, dan anggota DPR yang korup. Nah, untuk memutus rantai itu apa sih Pak sebenarnya yang bisa Nah, dilakukan? gampang. Ada 3 caranya. Hmm. 1, si pelaku ini tangkapi. Karena aparatnya banyak. Karena ada polisi, ada jaksa, ada KPK, ada Panwas, ada KPU. Tapi impossible. Ya. Sudah berapa kali pemilu nggak pernah ditangkapi. Jadi nggak mungkin lah. Karena siapa yang ditangkap, siapa yang mau nangkap. Ya. Itu Tapi tidak gagal mungkin. ya Pak cara satu. Gagal. Walaupun hukumnya ada, aparatnya ada, pelakunya ada, tapi tidak mungkin lah. Yang kedua, sejahterakan rakyat. Contohnya saja, orang yang tinggal di Jakarta, di Kebayoran Baru, di Menteng, kemudian di komplek-komplek real estate yang mewah, tidak mungkin disogok. Ya. Nggak mungkin dikasih angpau kan. Berarti yang bisa dikasih angpau adalah masyarakat yang penghasilannya menengah ke bawah. Nah, persoalannya ingin menjadikan masyarakat Indonesia jadi orang Menteng sama orang real estate Wah. sampai ke pedesaan, it is impossible. Padahal kita sudah 77 tahun Merdeka. Ya, 100 tahun merdeka pun belum akan tercapai itu. Penduduk kita 280 juta, negara kita sangat luas. Berarti dengan cara mensejahterakan supaya menolak angpau, it is impossible dan makan waktu yang lama. Nah, cara berikutnya adalah cara ketiga. Cara ketiga ini adalah cara yang memang undang-undang pemilu mengatakan bahwa peserta pemilu itu adalah partai. Ya. Bukan perorangan. Kalau sekarang kan perorangan. P3, PBB, PKB, Demokrat, Nasdem, PDI, apalagi nama partai ini, PAN, Golkar. Itu kan hanya nyalonkan saja. Tapi yang kampanye kan ini, yang berupaya untuk menang itu calon supaya dia terpilih. Tapi kalau
zaman dulu, zaman Pak Harto, peserta pemilu itu adalah partai. Ya. Kemudian partai punya kader. Ya. Kalau sekarang nggak perlu jadi kader partai, saya bisa saja masuk ke partai itu, langsung nyalon di pusat. Saya punya duit banyak, langsung saya terpilih. Bisa saja saya ini nggak memahami ideologi, visi, dan misi partai itu bisa. Yang penting saya punya duit. Bisa jadi terpilih. Yang sudah bertahun-tahun jadi kader partai itu, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan pusat, tidak akan terpilih. Karena dia nggak punya duit. Nggak punya duit. Nah, akhirnya apa? Loyalitas kepada partai nggak ada. Orang itu gampang sekali. Hari ini partainya ini, di sini tidak diterima, besok loncat partai sana, lusa partai sana. Ada kan orang yang sudah 4-5 kali loncat partai kan? Ya, Pak. Nah, ini akibat dari sistem sekarang ini. Nah, dulu yang milih itu adalah partai. Ya. Misalnya saya calon partai A, Ya. maka yang kampanye itu adalah partai. Partai yang kampanye, saya sebagai jurkam. Suara saya, semua suara masuk ke partai itu. Partai A misalnya dapat 5 kursi untuk pusat di dapil DKI, maka dialah yang memilih siapa kader-kader partainya yang terbaik itu. Dan si calon tadi nggak mungkin akan main duit sama rakyat. Karena dia belum tentu jadi kan. Ya. Nah, terus pilkada juga begitu. Siapa yang calonkan? Partai yang calonkan. Ditunjuk, kemudian sebaiknya pilkada juga jangan pilihan langsung rakyat kayak sekarang. Udahlah, kita akan mendapat pemimpin-pemimpin yang bermain uang. Bukan yang diidolakan, bukan yang apa-apa. Karena rakyat sudah menunggu. Berapa sih ini bayarnya? Calon yang ini berapa? Calon yang ini berapa? Yang dibandingkan itu bukan visi dan misi, bukan apa yang akan dilakukan oleh si calon kepala daerah ini, tapi berapa angpaunya. Maka sebaiknya apa? Pilkada, calon gubernur, dan calon bupati wali kota dipilih oleh anggota DPR. Anggota DPR dipilih oleh partai. Nah, ini jalan yang paling gampang untuk menghilangkan permainan duit di dalam pemilihan anggota DPR dan pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur. Ya, memang pada nggak enak kan? Ya. Waduh, maunya sistem terbuka calon. Nah, ini kan maunya yang nyalon, maunya orang berduit. Akhirnya kader-kader terbaik partai tidak. Kita lihat, jarang sekali orang dari perguruan tinggi mau nyalon. Ya. Karena di daerah itu kan banyak guru, dosen, dan sebagainya. Nggak berani mereka nyalon. Kenapa? Nggak ada duit. Ya. Bisa saja orang yang tamat sekolahnya belum tahu apa-apa, tapi dia punya duit banyak, dia nyalon, terpilih jadi bupati atau wali kota. Bisa saja seseorang yang partainya asal comot aja, masuk. Dia tidak pernah sekolah partai, tidak pernah mengikuti penataran, tidak pernah apa-apa, tapi karena punya duit, dia terpilih sebagai anggota DPR pusat, atau provinsi, atau kabupaten kota. Nah, tinggal kita, bangsa ini, mau memperbaiki ini apa tidak. Ya memang obat itu kadang-kadang pahit. Pahit ya. Ya, kita merubah dari sistem terbuka seperti sekarang kepada sistem tertutup seperti di era dulu, itu pasti nggak mau. Banyak yang nentang. Kenapa banyak yang nentang? Banyak orang yang berduit tidak suka. Wah, Nggak suka masuk partai atau nggak suka nggak suka menjadi sistem pemilu yang tertutup. Karena dia harus menjadi kader partai, harus dinilai oleh partai orang ini bagus apa tidak, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau sistem sekarang, bisa saja orang baru datang 3 minggu jadi ketua partai. Kan sudah ada contohnya kan? Yang penting berduit dan punya backing langsung jadi ketua. Bilang nomor satu. nomor satu. Dan tidak perlu melalui apa namanya munas atau apa Iya, itu. kalau dulu kan ada Ah, kayak pelatihan, jadi kader-kadernya dikumpulkan, iya. dilatih, ditanamkan ideologi Iya. partaiannya gitu. Jadi kita kan mengkhianati undang-undang yang sudah kita buat. Menurut undang-undang, pemilu itu adalah pesertanya parpol. Nah, tinggal sekarang terserah rakyat lah. Mau kita rubah sekarang, atau rubah 5 tahun lagi, atau kita biarkan yang ini tambah parah. Ya mungkin awalnya kan seperti mengakomodir ada calon independen yang
memang, mungkin pemahamannya tidak mau dikotori ya, Pak, atau dimuati oleh pesan-pesan partai politik lain, itu gimana? Ya silakan. Artinya calon independen tetap dibuka. Siapa yang mau calon independen silakan. Yang ini lewat partai. Saya kira calon independen tetap dibuka, tapi kader partai, kader yang terbaik tentunya mau lewat partai. Oke, saya kira itu resepnya, dan resep ini pahit. Pahit. Tapi menyehatkan ya, Pak? Menyehatkan. Tapi kalau tidak, mari kita bergelimang dengan angpau. Mungkin lama-lama tukang cetak di percetakan itu dibuat nanti amplop. Amplop pemilihan ini warnanya ini. Langsung judul. Lama-lama Suara dong, Pak, nanti kan ya banyak yang kreatif kan. presiden warnanya ini, Ini gubernur berubah warnanya ini. ini timbul seperti itu, kreatif di dalam pembuatan suap menyuap pemilu. Ya, suap menyuap itu korupsi namanya. Mudah-mudahan suatu saat ada ya, Pak, yang mau meresepkan obat Iya, itu ya, Pak, ya. dan saya yakin bahwa apa yang kita obrolkan ini banyak yang nggak setuju. Iya. Pasti banyak ya Pak Ya Susno setuju gitu dengan ya. setuju boleh Ya aja boleh. kan. Negara demokrasi kita bersuara juga bebas. Selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan negara kita berubah, terbebas dari pemilu yang korup. Amin. Amin. Lahir batin.